Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi perusahaan memasuki bidang tersebut. Alasannya apa? Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi dan perusahaan akan dibawa kemana. Rumusan ideal visi. Yang pertama, sederhana atau sesimpel mungkin, terukur, terjangkau, beralasan, berambius, serta memiliki periode waktu yang tertentu, seperti jangka panjang atau memiliki jangka pendek, bersifat strategis, serta perspektif kondisi dan komunikatif. Adapun kriteria visi yang baik, yang pertama dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi yang agar dapat beroperasi dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, adapun fungsi misinya ringkas dan jelas, unik, fleksibel, bisa membantu untuk mengambil keputusan, budaya organisasi, serta memberikan inspirasi. Adapun unsur-unsur pokok misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, nilai-nilai dasarnya yang dinyatakan dalam misi organisasi tersebut tercantumkan. Ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki jualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategisnya, jangka panjang ataupun jangka pendek. Cara merumuskan misi. Pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tersebut tidak akan bertentangan secara internal dan eksternal. Unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pernyataan visi misi harus bertahan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak cepat usang dan tetap memiliki makna bagi keberadaan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Adapun juga pertimbangan dalam merumuskan visi misi yaitu mempertimbangkan berbagai unsur penting. Unsur pertama harus dipertimbangkan adalah audiens sasaran atau target audiens, di mana unsur ini menghendaki rumusan visi dan misi yang menyatakan kepada siapa rumusan ini ditujukan atau siapa stakeholders organisasi itu. Unsur kedua yang harus diperhatikan dalam perumusan visi misi organisasi adalah rentangnya cakupannya. Ada pernyataan visi dan misi yang demikian singkat yang diungkapkan dalam satu kalimat, namun ada pula yang panjang yang di dalamnya mencakup rumusan tentang visi misi, filsafat, tujuan, rencana, dan strategi. Ketiga adalah mengenai bahasa yang akan digunakan dalam rumusan visi misi. Penggunaan kalimat dan pemilihan kata-kata harus sedemikian rupa sehingga memenuhi standar bagi perumusan misi-misi yang baik. Adapun unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pernyataan visi harus bertahan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak cepat usang dan tetap memiliki makna bagi keberadaan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, adapun visi misi yayasan yang saya buat, visi pendidikan madrasah terpadu adalah lembaga pendidikan yang membentuk manusia yang bermutu serta memiliki lulusan yang berkualitas dari segi pengetahuan maupun keagamaan.
kuat, menurut saya visi misi yayasan saya sudah memenuhi kriteria visi misi yang baik ataupun ideal, di mana visi dan misi saya memiliki arah serta tujuan masa depan yang baik, dan juga visi saya mudah diterapkan, sederhana, terukur, dan juga berambisius. Visi misi saya juga memiliki wawasan sebagai tolak ukur untuk kedepannya, serta memiliki periode jangka panjang.